Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Gimana nih kabar hari ini? Semoga kalian sehat selalu. Bertemu dengan Ibu di mata pelajaran PPKN. Kali ini kita akan membahas materi baru, memasuki bab 3 tentang memaknai peraturan perundang-undangan. Tapi sebelum Ibu ingin menjelaskan lebih jauh materi kali ini, Ibu minta kalian persiapkan terlebih dahulu catatannya dan persiapkan juga buku paket PKN-nya. Bisa dibuka halaman 51 agar kalian lebih mudah dalam menyerap informasi ataupun materi yang akan Ibu sampaikan kali ini. Kalian jangan malas-malas ya, walaupun belajar daring, tapi ini nggak akan lama gitu, cuma 16 menit kalau dibanding dengan jam sesungguhnya itu harusnya itu 1 jam ya mengajarnya PKN, tapi ini cuma 16 menit. Jadi Ibu mohon kerjasamanya kalian tonton video ini biar kalian lebih paham ya materi memaknai peraturan perundang-undangan ini. Oke? Tujuan pembelajaran hari ini diharapkan kalian mampu mengetahui makna tata urutan peraturan perundang-undangan. Kalian juga dapat menjelaskan pengertian peraturan perundang-undangan nasional. Kemudian kalian mampu menjelaskan prinsip-prinsip dalam hierarki peraturan perundang-undangan dan kalian mampu mendeskripsikan tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Oke, baik kita mulai ya. Oke, mana nih? Udah dibuka buku paketnya halaman 51. Kalau sudah, kalian perhatikan gambar 3.1. Ini sama ya gambarnya dengan yang ada di buku paket. Jadi ada 3 orang siswa yang sedang menyeberang jalan menggunakan zebra cross dibantu dengan seorang polisi. Nah, Ibu mau tanya, apakah itu termasuk peraturan ketika kita ingin menyeberang harus menggunakan zebra cross? Ya, itu adalah salah satu peraturan yang harus kita lakukan di jalan raya. Kenapa kita harus menyeberang menggunakan zebra cross? Kenapa kita harus mematuhi peraturan tersebut? Karena kalau tidak, maka kita akan celaka ataupun akan membahayakan diri kita gitu ya. Nah, ini sudah jelas ya, sudah jelas dari contoh ini berarti peraturan itu dibuat untuk kebaikan kita, manusia, kebaikan masyarakat gitu ya. Paham ya sampai sini? Dari contoh yang tadi berarti kita udah tahu kan kalau peraturan itu dibuat untuk kebaikan kita sebagai manusia ataupun masyarakat. Nah, peraturan itu akan selalu beriringan dengan yang namanya hukum. Dan hukum selalu ada dalam kehidupan masyarakat, dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak ada manusia yang hidup tanpa adanya hukum gitu dalam kehidupannya. Hukum juga bersifat mengikat, gitu ya. Apa sih Bu artinya mengikat di sini? Artinya seluruh warga negara ataupun seluruh masyarakat di suatu negara, khususnya di Indonesia itu harus taat terhadap hukum. Mau yang miskin, mau yang kaya, mau pejabat, mau orang biasa, mau yang hidup di pedesaan ataupun perkotaan, mereka harus taat terhadap hukum ya. Nah, dalam hidup bernegara, hukum itu dijadikan alat untuk menciptakan ketertiban dan keadilan. Kalian bisa bayangkan kalau hidup kita tanpa adanya hukum ataupun aturan. Hidup kita pasti akan kacau dan tidak jelas tujuannya. Subbab 1. Pengertian peraturan perundang-undangan nasional. Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal tersebut dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat 3. Artinya bahwa kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara itu harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Nah, jadi seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan khususnya di negara Indonesia itu harus berlandaskan hukum. Nah, zaman sekarang kita main internet aja itu ada undang-undangnya, Undang-Undang ITE. Jadi, Ibu harap kalian hati-hati ya dalam bermain media sosial gitu. Karena zaman sekarang ada Undang-Undang ITE, kalau kalian melanggar salah satu pasalnya, berarti kalian bisa terkena hukum pidana gitu ya. Nah, negara Indonesia itu menganut sistem hukum nasional. Sistem hukum nasional itu sendiri merupakan sistem hukum yang berlaku di Indonesia dan diciptakan dalam rangka untuk mengantisipasi berbagai permasalahan kehidupan masyarakat di Indonesia. Untuk mewujudkan sistem hukum nasional itu harus dibuat sebuah peraturan perundang-undangan.
Nah, menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk oleh lembaga negara yang berwenang. Memasuki materi subbab 2, tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Anak-anak, tata urutan perundang-undangan itu memiliki tingkatan ataupun hierarki. Ingat ya, kalau ada kata hierarki berarti artinya itu tingkatan. Jadi, ada beberapa undang-undang nanti kita bahas bareng-bareng. Jadi, kedudukannya itu ada yang paling rendah dan sampai yang paling tinggi. Nanti ya, di next slide selanjutnya Ibu akan jelaskan. Peraturan yang satu itu memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibanding peraturan yang lainnya. Tapi sebelum itu, kita harus mengetahui dulu nih prinsip-prinsip dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Yang pertama itu ada dasar peraturan perundang-undangan, selalu peraturan perundang-undangan. Jadi dasar untuk membuat suatu perundang-undangan itu ya harus dari undang-undang itu sendiri. Kita itu mengacunya pada Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, hanya peraturan perundang-undangan tertentu yang bisa dijadikan landasan yuridis. Jadi tidak semua peraturan perundang-undangan bisa dijadikan landasan yuridis. Landasan yuridis itu landasan yang berkaitan dengan hukum. Yang ketiga, peraturan perundang-undangan yang berlaku hanya bisa diganti dengan yang lebih tinggi. Yang keempat, peraturan perundang-undangan yang baru mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lama. Jadi kalau pemerintah membuat peraturan perundang-undangan baru, misalkan tentang pendidikan nomor 3, misalkan seperti itu. Maka peraturan perundang-undangan tentang pendidikan nomor 3 tahun sebelumnya itu sudah tidak berlaku karena diganti dengan yang baru. Kemudian peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Jadi yang dipakai itu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kemudian peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengesampingkan yang bersifat umum. Dan setiap jenis peraturan perundang-undangan memiliki materi yang berbeda. Ini jelas. Jadi banyak sekali perundang-undangan di Indonesia itu. Ada perundang-undangan tentang pendidikan, ada perundang-undangan tentang pemilu, ada perundang-undangan tentang hak asasi manusia, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi. Nah, sekarang kita harus mengetahui dulu tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Yang pertama, tingkat pertama itu ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kenapa sih UUD merupakan tingkatan pertama perundang-undangan di Indonesia gitu? Karena Undang-Undang Dasar ini merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Yang kedua, ada ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Contohnya, ketetapan MPR RI nomor 9 /MPR /2001 tentang pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Itu contoh ketetapan MPR. Yang ketiga, undang-undang ataupun peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Contohnya, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang keempat, peraturan pemerintah ataupun PP. Contohnya, peraturan pemerintah RI nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara ataupun daerah. Lanjut, nomor 5, peraturan presiden atau Perpres. Ini berarti peraturan ini dikeluarkan atau dibuat oleh presiden. Contohnya, peraturan presiden nomor 3 tentang vaksinasi COVID-19. Keenam, peraturan daerah provinsi atau Perda provinsi. Berarti peraturan ini dibuat oleh pemerintah provinsi. Kalau kita Provinsi Jawa Barat. Contohnya, peraturan daerah nomor 3 tahun 2008 tentang pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang di Jawa Barat. Yang ketujuh, peraturan daerah kabupaten ataupun kota atau Perda kabupaten kota. Berarti peraturan ini dibuat oleh pemerintahan setingkat kabupaten ataupun kota. Contohnya, peraturan daerah Kota Bandung nomor 3 tahun 2013 tentang lembaga kemasyarakatan. Oke, lanjut. Asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi, ketika satu pemerintahan ingin membuat suatu peraturan perundang-undangan, maka harus memenuhi asas-asas di bawah ini, anak-anak. Yang pertama ada kejelasan umum. Dalam pembentukan peraturan, itu harus jelas, harus mempunyai tujuan yang jelas untuk siapa peraturan tersebut dibuat dan agar bagaimana peraturan tersebut dibuat. Ya.
Misalkan tentang peraturan perundang-undangan pemilu. Berarti peraturan perundang-undangan tersebut dibuat untuk warga negara Indonesia. Tujuannya apa? Agar pemilu bisa berjalan dengan aman, transparan, dan nyaman gitu ya. Kemudian yang kedua, kelembagaan, asas kelembagaan. Nah, sebuah peraturan itu harus dibuat oleh lembaga yang berwenang. Tidak bisa oleh asal lembaga saja atau tidak bisa oleh perorangan gitu. Ketiga, asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan. Nah, dalam pembuatan perundang-undangan itu, si pembuat harus memperhatikan materi muatan yang tepat dan sesuai dengan jenis serta tingkatannya. Kemudian ada asas dapat dilaksanakan, artinya pembentukan peraturan perundang-undangan itu harus memperhatikan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat. Apakah bisa dilaksanakan peraturan perundang-undangan tersebut atau tidak gitu. Kemudian ada asas kedayagunaan dan kehasilgunaan. Jadi setiap peraturan itu harus dibuat karena memang dirasa sangat dibutuhkan dan bermanfaat untuk mengatur kehidupan masyarakat. Kemudian ada kejelasan rumusan. Nah, dalam membuat peraturan itu harus jelas secara teknis penyusunannya, pilihan katanya harus tepat, sistematikanya juga harus jelas, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti oleh masyarakat. Yang terakhir yaitu asas keterbukaan. Jadi dalam membuat peraturan harus transparan dan terbuka, sehingga nantinya masyarakat bisa paham dan masyarakat bisa memberikan masukan ataupun kritik gitu terhadap peraturan tersebut. Paham ya sampai sini? Selain asas-asas yang harus diperhatikan dalam pembuatan peraturan, materinya juga nih harus diperhatikan anak-anak. Yang pertama itu ada pengayoman. Jadi setiap materi dalam membuat peraturan itu harus bersifat melindungi dan menciptakan ketentraman gitu. Bukan malah menciptakan kebisingan ya. Yang kedua, kemanusiaan. Materi yang dimuat harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia. Yang ketiga, ada kebangsaan. Jadi materi yang dibuat harus mencerminkan watak bangsa Indonesia yang majemuk ya dengan prinsip NKRI. Di sini watak bangsa Indonesia itu majemuk ya anak-anak. Jadi terdiri dari berbagai suku, ras, agama, kemudian status sosial, budaya, dan sebagainya. Jadi satu peraturannya harus benar-benar mencerminkan gitu watak bangsa Indonesia itu sendiri. Yang keempat ada kekeluargaan. Jadi materi yang dimuat harus mencerminkan musyawarah mencapai mufakat. Yang keempat, kenusantaraan. Jadi setiap materi dalam membuat peraturan harus memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia. Jadi jangan sampai pemerintah membuat peraturan tapi hanya untuk wilayah tertentu saja gitu. Misalkan peraturan pemilu tapi berlaku untuk wilayah Jawa saja gitu. Itu tidak bisa gitu ya. Jadi harus memuat seluruh wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kemudian yang kelima, Bhinneka Tunggal Ika. Materi yang dimuat harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan. Nah, seperti yang Ibu bilang tadi, bahwa watak bangsa Indonesia itu adalah majemuk ya. Jadi ketika suatu pemerintahan ingin membuat peraturan itu harus memperhatikan keragaman penduduknya, agamanya, suku, dan golongan. Jangan sampai pemerintah membuat peraturan menyinggung salah satu, misalkan menyinggung salah satu agama, ya, atau menyinggung salah satu golongan, suku, ras, gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Kemudian yang keenam, keadilan. Materi yang dimuatnya harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara. Yang ketujuh ada kesamaan kedudukan, artinya materi yang dimuat itu tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan, jadi harus sama. Ya, mau warga yang status sosialnya tinggi ataupun rendah, mau warga yang tinggal di pedesaan atau di perkotaan, di mata hukum mereka mempunyai kesamaan kedudukan yang sama. Ya kalau mereka salah ya harus dihukum gitu. Misalkan orang kaya salah harus dihukum. Para pejabat korupsi ya harus dihukum karena semua mereka itu di mata hukum itu sama gitu, tidak ada
yang membedakan. Materi yang ke-8 itu tentang ketertiban dan kepastian hukum. Setiap materi dalam membuat peraturan itu harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum. Jadi, sudah jelas kalau membuat perundang-undangan itu harus membuat masyarakat merasa lebih aman gitu dengan adanya peraturan tersebut. Dan yang terakhir itu materi keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Jadi, materi yang dimuat harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, keselarasan antara kepentingan individu, kepentingan masyarakat, serta kepentingan bangsa dan negara. Oke, gimana anak-anak? Sudah ada gambaran sedikit atau paham sedikit tentang memaknai peraturan perundang-undangan ini? Ibu harap kalian bisa memahaminya. Kalau masih ada yang belum dipahami, silakan kalian menghubungi ibu. Kalau ingin bertanya, silakan menghubungi ibu aja lewat WhatsApp ya. Nah, untuk materi yang akan datang, materi minggu berikutnya itu tentang proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Jadi kita akan lebih jauh mempelajari bagaimana cara membuat perundang-undangan itu sendiri. Nah, Ibu harap kalian sebelum hari Selasa itu kalian baca-baca dulu deh materi tentang penyusunan peraturan perundang-undangan itu biar pas Selasanya itu kalian tidak terlalu ngeblank dan bisa lebih mudah gitu ya untuk memahami materi yang akan Ibu sampaikan nanti. Oke? Terima kasih untuk anak-anakku yang telah menonton video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf ya kalau Ibu banyak salah dalam penyampaian materi tadi. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan di rumah ya.